Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 413. Belakangan, dugaan Ang Li terbukti. Alasan mengapa dia mampu bertahan dan tanpa sadar menerobos belenggu justru karena Li Jie menggunakan kekuatan internalnya yang kuat untuk membantunya membersihkan sumsumnya setiap hari. Li Jie memimpin Lian Zhenqi berlari selama seminggu lalu pergi. Di bawah kepemimpinan ayahnya, Lian mampu menggerakkan Qi-nya tanpa hambatan apapun. Namun, ketika ayahnya pergi, Lian menemukan bahwa teknik nafas naga keberuntungan seperti berlayar melawan arus akan mundur, dan itu sangat sulit. Lian mengertakkan gigi dan bertahan, dan kemudian menemukan bahwa manfaatnya sangat jelas, yaitu rasa sakit di tubuhnya menjadi semakin ringan. Setelah berlari selama 3 hari berturut-turut, Lian mencium aroma daging dan mendengar panggilan ayahnya di telinganya. Anzi, istirahatlah dan makan sesuatu. Lian membuka matanya dan melihat seekor babi hutan emas panggang di depannya, dengan madu diolesi di atasnya. Dalam ingatanku, ayahku jarang memasak untukku. Sejak Lian menjadi bijaksana, dia bertanggung jawab memasak. Melihat penampilannya saja sudah membuat orang ngiler. Sekali gigitan, bagian luarnya gosong dan bagian dalamnya empuk, aroma daging bergema di mulut, dan setelah ditelan di perut, seutuhnya terasa segar. Ayah, apakah kamu tidak mau makan? Lian bertanya sambil mengunyah daging. Li Jie menunjukkan senyuman penuh kasih dan berkata, aku sudah makan. Jika kamu bisa menghabiskannya, makanlah semuanya. Lian memandang babi hutan besar di depannya, yang beratnya masih 1 atau 200 pon setelah dipanggang. Lian bisa makan dengan normal, tapi sekarang dia tidak tahu apa yang terjadi. Perutnya seperti jurang maut dan dia tidak bisa merasa kenyang. Tanpa disadari, semua babi hutan besar telah dimakan, dan Lian merasa 80% kenyang. Dia sangat lapar sehingga dia bisa makan babi, dan Ang Li benar-benar melakukannya. Melihat tulang-tulang berserakan di tanah, Lian merasa sedikit malu. Dia berdiri untuk membersihkannya tetapi dihentikan oleh ayahnya. Biarkan aku yang melakukannya. Kamu meluangkan waktu untuk berlatih jalur lari yang baru saja aku ajarkan padamu. Baiklah. Lian sekali lagi menyilangkan kakinya dan mengedarkan Qi di tubuhnya. Masih seperti berlayar melawan arus, namun yang membedakan adalah Ang Li semakin akrab setelah berlatih berulang kali. Di bulan berikutnya, Lian hanya melakukan satu hal setiap hari, yaitu berlatih teknik nafas naga. Setiap kali saya lapar, saya selalu melihat sesuatu untuk dimakan ketika saya membuka mata. Babi hutan panggang, kelinci panggang, ular piton panggang, cita panggang, del. Lian hampir memakan semua hewan di hutan. Dengan latihan selama sebulan, tanpa disadari kekuatan Lian tumbuh kembali, dan dia juga memperoleh pemahaman baru tentang seni bela diri. Umumnya para pencaksilat fokus melatih kulit bagian luar dan tulang bagian dalam. Tingkatannya terbagi menjadi kulit, daging, urat, tulang, darah, dan Qi. Nafas naga Dava berjalan ke arah sebaliknya. Hal pertama yang harus dilatih adalah satu napas. Memelihara tulang dengan suhu dan darah, memberi nutrisi pada tulang dengan tulang, memberi nutrisi pada otot dengan otot, dan memberi nutrisi pada kulit dengan daging. Inilah sebabnya mengapa Li Jie terlihat sangat lemah di luar, namun sebenarnya sangat kuat. Anzi, aku menemukan bahwa energi sebenarnya dalam tubuhmu bukan hanya energi sejati nafas naga, tetapi juga melengkapi energi sejati nafas naga. Kok bisa? Li Jie bertanya dengan rasa ingin tahu setelah Lian cukup makan dan minum hari itu. Itulah Qi nafas penyu. Lian menceritakan bagaimana dia mempelajari keterampilan sihir nafas penyu dari Biksu Fayuan. Li Jie menghela nafas setelah mendengar ini, jadi, sebagai seorang ayah, aku hampir membunuhmu. Untungnya, kamu bertemu dengan kakak senior Fayuan. Ayah, kenapa Qi nafas penyu dan Qi nafas naga saling melengkapi? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Jie tersenyum dan berkata, Dava nafas naga dan Dava nafas penyu pada awalnya adalah seni bela diri yang sama, awalnya disebut kungfu ajaib penyu naga. Saya tidak tahu mengapa master membagi sihir penyu naga menjadi teknik nafas naga dan teknik nafas penyu. Anzi, jika kamu mempelajari teknik nafas naga dan teknik nafas penyu pada saat yang sama, itu setara dengan mempelajari teknik sihir penyu naga, dan kecepatan latihanmu setidaknya akan 5 kali lebih cepat dari biasanya. Petik 2. 5 kali. Lian mengerti mengapa dia mencapai belenggunya lebih awal. Namun, menurutku pasti ada alasan kenapa sang master sengaja memisahkan skill sihir penyu naga. Anzi, saya tidak akan melarang Anda berlatih Dava nafas naga dan Dava nafas penyu secara bersamaan, namun jika Anda menemui masalah saat berlatih, Anda harus segera berhenti berlatih pada waktu yang sama dan pilih salah satunya saja. Petik 2. Li Jie menginstruksikan. Ya, ayah, jawab Lian, mengetahui bahwa dia menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Terlepas dari teknik nafas naga atau teknik nafas penyu, metode manapun sudah cukup untuk digunakan Lian sepanjang hidupnya. Anzi, mulai hari ini dan seterusnya aku akan mengajarimu 8 transformasi gerakan naga. Li Jie kembali ke topik. 8 transformasi gerakan naga. Mata Lian berbinar.
Dia telah mendengar ayahnya menyebutkannya sejak sebulan yang lalu. 8 transformasi gerakan naga adalah seni bela diri yang berasal dari nafas naga Dava, dengan total hanya 8 gerakan. Jangan meremehkan 8 jurus ini. Li Jie mengandalkan 8 jurus ini untuk berkeliling dunia tanpa menemui lawan. Awas! Li Jie tiba-tiba melompat, seperti seekor naga yang muncul dari laut, dengan momentum yang besar. Inilah yang pertama dari 8 perubahan gerakan naga, lahirnya naga. Lian memperhatikan dengan cermat, dan dia membutuhkan waktu sebulan penuh untuk menanamkan setiap gerakan dalam 8 transformasi jalan naga ke dalam pikirannya. Selanjutnya, Lian membutuhkan waktu 3 bulan lagi untuk mempelajari gerakan pertama dari 8 gerakan naga dan mencapai tingkat keberhasilan kecil. Pada hari ini, Lian sekali lagi berlatih gerakan pertama dari 8 gerakan naga, dan suara, mendengung, tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ini adalah... Lian yang diam-diam terkejut dan buru-buru duduk bersila, menemukan bahwa energi sebenarnya di tubuhnya samar-samar membawa gelombang guntur. Tingkat pertama dari nafas naga ki sejati. Belenggu. Lian membutuhkan waktu lebih dari setengah tahun untuk berlatih Dava nafas penyu untuk mencapai belenggu, namun hanya butuh 5 bulan untuk berlatih Dava nafas naga untuk mencapai belenggu. Dua aliran energi sejati dalam tubuh berputar satu sama lain, satu menjelma menjadi bentuk naga dan terbang di udara, sementara yang lain menjelma menjadi bentuk kura-kura dan bercokol di lautan energi. Naga adalah yang dan kura-kura adalah yin. Yin dan yang saling melengkapi dan melengkapi. Di masa lalu, Lian akan berlatih teknik nafas naga 1 kali dan kemudian teknik nafas penyu lagi. Pada saat ini, teknik nafas naga dan teknik nafas penyu sedang berjalan pada waktu yang sama, masing-masing menempati separuh tubuh. Bagaimanapun, ki nafas penyu berhasil menembus belenggu 4 bulan sebelumnya, dan jauh lebih besar daripada ki nafas naga yang mencoba menelan ki nafas naga dengan kekuatan yin. Namun, kekuatan yang dari nafas naga ki bangkit untuk melawan, dan memiliki ide untuk melahap kekuatan yin. Untuk sesaat, Lian merasa seolah-olah kedua untaian energi sejati berada di luar kendalinya, dan tubuhnya tampak terkoyak oleh dua untaian energi sejati yang kuat. Lian mampu menembus Dava nafas penyu dengan mengandalkan pemurnian Zenki ayahnya selama sebulan. Bagaimanapun, Zenki tidak ada dengan bantuan kekuatan luar terobosan Zenki nafas naga. Kali ini, tidak ada yang bisa membantu, dan Lian harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menerobos. Jika tidak, dia akan tetap berada di tingkat pertama ki selama sisa hidupnya dan tidak akan pernah bisa menerobos lagi. Kedua ki itu sudah saling menempel, dan Lian tidak mencoba memisahkannya. Teknik nafas naga dan teknik nafas penyu awalnya berasal dari garis keturunan yang sama. Yang dilakukan Lian adalah menggabungkan kedua kekuatan ini untuk membentuk kekuatan penyu naga. Bab 414. Meskipun Dava nafas naga dan Dava nafas penyu berasal dari silsilah yang sama, keduanya adalah seni bela diri yang berbeda. Tidak mudah untuk menggabungkan kedua ki menjadi satu. Ang Li mencoba lagi dan lagi. Setiap kali usahanya gagal, rasa sakit di tubuh tak tertahankan. Pada akhirnya, Lian memperhatikan ada retakan di meridian dan ada tanda-tanda keruntuhan. Apakah Anda ingin berhenti? Lian tidak mau menyerah. Jika dia berhenti saat ini, dia akan tetap berada di ki tingkat pertama selamanya. Mati saja. Semakin banyak retakan muncul di meridian, tetapi Lian mengabaikannya dan mengertakkan gigi dan bertahan. Pertarungan antara dua kekuatan yin dan yang telah mencapai momen paling ganas, dan suara guntur di tubuh terus berlanjut. Entah berapa kali Lian mencoba, tapi akhirnya terdengar ledakan keras di tubuhnya setelah percobaan lagi. Kedua kekuatan yang bersatu itu meledak. Ledakan tersebut menghasilkan kekuatan besar yang dengan cepat menjalar ke seluruh tubuh Lian, dan meridian yang rusak secara ajaib diperbaiki setelah diberi nutrisi oleh kekuatan ini. Setelah mengembara selama seminggu, kekuatan kembali ke dantian. Tiba-tiba, Lian menemukan bahwa jumlah ki di dantiannya telah meningkat beberapa kali lipat. Kesuksesan. Lian diam-diam bahagia, mengetahui bahwa dia telah berhasil menembus energi sejati tingkat pertama dan mencapai energi sejati tingkat kedua. Apa yang tertanam dalam dantian bukanlah ki nafas naga atau ki nafas penyu, melainkan perpaduan keduanya. Ki penyu naga dapat dianggap sebagai ki nafas naga, dan juga dapat dianggap sebagai ki nafas penyu. Di dalam dantian, mereka bergabung menjadi satu, tetapi di luar dantian, mereka dapat dibedakan lagi dengan pengoperasian teknik nafas penyu dan teknik nafas naga, dan keduanya juga dapat digunakan secara bersamaan. Panggilan. Lian menghela napas, seluruh berat badannya turun, tetapi kekuatan mentalnya sangat kuat. Liu Pingping, aku seharusnya bisa mengalahkanmu dengan mudah jika bertemu denganmu lagi, bukan? Lian membandingkan Liu Pingping dan menemukan bahwa kekuatannya telah melampaui Liu Pingping dan tidak terkalahkan di depan wanita itu. Ayah. Lian membuka matanya dan melihat ayahnya menatapnya sambil tersenyum. Anzi, sebagai seorang ayah, aku turut berbahagia untukmu karena kamu telah mencapai apa yang kamu miliki hari ini. Ayah, apa yang kamu lakukan? Lian mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat ayahnya memegang bagasi. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Ayah, kamu ingin pergi dari sini? Seru Lian. Beberapa bulan terakhir bersama ayahnya tidak diragukan lagi merupakan hari-hari paling membahagiakan bagi Lian dalam beberapa tahun terakhir. Tidak,
Tepatnya, kita akan pergi dari sini. Li Jie mengoreksi. Kemana harus pergi? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu pergi ke Amerika Serikat. Bagiku, sudut dunia manapun bisa dilakukan. Lian mengerti bahwa ayahnya akan memulai perjalanan untuk menemukan ibunya lagi. Dalam beberapa bulan terakhir, Ang Li punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Misalnya, ketika saya jelas-jelas ditabrak oleh si tua dan jatuh dari tebing, mengapa saya tidak mati? Misalnya saja tentang jiwa naga, cincin naga hitam, Del. Setiap kali Lian ingin bertanya, Li Jie dengan tegas menghentikannya dan menyuruhnya berlatih dengan serius. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan tersebut masih terpendam di hatinya hingga saat ini, dan belum ditemukan jawabannya. Ayah, bolehkah aku menanyakan beberapa pertanyaan padamu? Lian berkata dengan hati-hati. Li Jie menghela nafas pelan dan berkata, aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan, dan jawabannya ada di hatimu. Dalam pikiranku. Lian mengerutkan kening, apakah dia ingin mengatakan bahwa aku tidak mati karena aku memakai rompi anti peluru? Omong kosong. Itu adalah senapan sniper antimateri. Meskipun jaraknya 4 hingga 500 meter, apakah rompi anti peluru level 4 bisa efektif? Juga, saya jatuh dari tebing tak berdasar, mengapa saya tidak jatuh hingga mati? Semoga beruntung. Omong kosong. Lian Chai tidak percaya pada keberuntungan dan selalu merasa bahwa rangkaian acara ini sengaja diatur. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjelaskan mengapa ayahnya, yang sudah 2 tahun tidak dia temui, muncul di sampingnya? Anzi, cobalah menjauh dari orang-orang jiwa naga saat kamu bertemu mereka di masa depan. Mengenai cincin naga hitam, sebenarnya saya tidak tahu rahasia di baliknya. Saya hanya tahu bahwa jiwa naga ingin mendapatkannya. Anda harus menyembunyikan cincin naga hitam dengan baik dan jangan pernah menunjukkannya kepada orang lain, mengerti? Petik 2. Li Jie menginstruksikan. Lian mengangguk penuh semangat dan mau tidak mau bertanya, ayah, mengapa saya harus pergi ke Amerika? Mencari seseorang, namanya Huzi. Jenggot. Jenggot berjanggut. Apakah ada orang lain dengan nama ini? Apakah kamu bercanda? Li Jie melanjutkan, nama belakangnya memang Hu, dan nama belakangnya hanya satu karakter. Batuk. Lian terbatuk ringan dan diam-diam menghela nafas bahwa orang tuanya telah memberinya nama ini, dan dia benar-benar memiliki segalanya untuk dipanggil. Dibandingkan dengan Iron Dan, Stinky dan sejenisnya, Huzi adalah nama yang sedikit lebih normal. Ayah, mengapa aku harus mencarinya? Lian bertanya. Li Jie memejamkan mata dan sepertinya tenggelam dalam ingatannya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata, Huzi adalah rekan seperjuanganku dan teman bersama ibumu dan aku. Jika ibumu benar-benar masih hidup, satu-satunya orang yang paling mungkin mengetahui keberadaannya adalah Beard. Ayah memintamu untuk mencari janggut itu, tapi itu juga untuk ibumu, berharap kamu bisa mendapat petunjuk darinya. Ayah, kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Bagaimana kamu tahu aku belum mencarinya? Li Jie menyela Lian, dengan tangan di belakang punggung dan ekspresi sedih di wajahnya, mungkin hanya ibumu yang tidak ingin melihatku, tapi bagaimanapun juga kamu adalah putranya, dan dia harus bertemu denganmu. Ayah, aku mengerti. Lian mengangguk penuh semangat dan melihat ayahnya telah mencari janggut itu, lebih dari sekali, tetapi tidak menemukan apapun. Sekarang, saya hanya bisa menaruh harapan pada diri saya sendiri sebagai anak saya. Ayah, jangan khawatir. Jika Paman Hu benar-benar tahu di mana ibuku berada, maka aku pasti akan menemukannya melalui dia. Petik 2. Lian berkata dengan wajah serius bahwa dia bertekad untuk menemukan ibunya. Li Jie mengulurkan tangan dan mengusap kepala Lian, dan berkata dengan gembira, Anzi, kamu sudah dewasa. Haha, kamu baru menemukannya sekarang. Ini upetimu. Kamu bisa berangkat sekarang. Lian mengambilnya dan melihatnya. Isi di dalamnya sangat terbatas. Baju ganti, tiket pesawat ke Amerika, dan paspor. Foto di paspor adalah foto Lian sendiri, dan namanya telah diubah menjadi Li Xiaoan. Sepertinya dia tidak ingin orang lain mengetahui identitas aslinya. Kalau dipikir-pikir, inilah masalahnya. Sekarang semua orang mengira mereka sudah mati. Setelah akhirnya menyingkirkan broker dan forum kematian, tidak perlu terjun ke dalam lubang api. Hanya saja, ayah, kenapa ayah tidak punya uang sepeser pun? Apakah Anda ingin saya pergi ke Amerika mengemis? Bagaimanapun, Lian tidak membuka mulut tentang uang. Bagaimanapun, dia telah mengembangkan kebiasaan mandiri sejak dia masih kecil dan akan menemukan caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Lagi pula, ayah sepertinya tidak kaya. Setelah ayah dan anak itu makan bersama untuk terakhir kalinya, mereka berpamitan satu sama lain, yang satu menghadap ke timur dan yang lainnya menghadap ke barat, lalu mereka berpisah. Bab 415. Ang Li membutuhkan waktu seminggu untuk keluar dari hutan Amazon. Lebih baik di hutan. Ang Li bisa menangkap beberapa hewan liar untuk dimakan, tapi tidak semudah itu setelah meninggalkan hutan. 1 sen memaksa seorang pahlawan sampai mati. Ang Li tidak bisa lagi berburu binatang seperti dulu, jadi dia hanya bisa membunuh beberapa burung saat tidak ada orang yang mengisi perutnya. Setelah menumpang sepanjang perjalanan, Lian akhirnya sampai di bandara sebelum pesawat lepas landas.
Sepanjang perjalanan, Lian berdebu seperti pengemis. Jika dia tidak memiliki paspor dan tiket, dia mungkin tidak bisa masuk bandara. Sebelum naik ke pesawat, Lian memasuki kamar mandi, melepas seragam kamuflase yang selama ini dia kenakan, mengabaikan penampilan orang lain, lalu mandi di bawah pipa air. Karena saya tidak punya pisau cukur, saya tidak bisa bercukur. Untungnya, saya terlihat lebih segar setelah mencuci muka. Lian melihat ke cermin. Jangan bilang, aku masih terlihat cantik dengan janggut. Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia membongkar tasnya dan mengenakan satu set pakaian lain yang telah disiapkan ayahnya untuknya. Tidak ada yang salah dengan t-shirt putih bersih dan celana jeans biru. Satu-satunya masalah adalah ukurannya tampak mengecil saat dikenakan pada Lian. Ukurannya terlalu kecil dan sudah berubah menjadi pakaian ketat. Ayah, kamu tidak perlu bermain-main denganku seperti ini, kan? Lian menghela nafas diam-diam. Faktanya, Anda tidak bisa menyalahkan Li Jie. Senang sekali bisa memberinya satu set pakaian seperti itu di hutan Amazon. Awalnya pakaian itu sangat cocok untuknya, namun Li Jie sendiri tidak menyangka putranya akan tumbuh lagi setelah berada di hutan selama setengah tahun. Lian dulunya hanya setinggi 1,7 meter, tetapi sekarang tingginya 1,8 meter, dan tubuh kurusnya telah tumbuh lebih dari 2 kali lipat. Alasan utamanya adalah saya telah diberi tambahan daging setiap kali makan selama 6 bulan terakhir, sehingga nutrisi saya dapat tetap terjaga. Selain itu, peninggikan tubuh berhubungan dengan latihan dafa nafas naga dan dafa nafas penyu yang dilakukan Lian. Lian sendiri tidak menganggap ada yang salah dengan perubahan bentuk tubuh dan wajah yang lebih tegas, namun jika saudara-saudaranya sebelumnya melihatnya, mereka mungkin tidak akan bisa mengenalinya pada pandangan pertama. Ini lebih baik. Lian tidak terlalu memikirkannya. Buang pakaian lama langsung ke tempat sampah, lalu menuju ke gerbang keberangkatan dengan membawa paspor dan tiket Anda. Setelah menaiki pesawat dengan lancar, Lian mulai mengucapkan terima kasih kepada ayahnya di dalam hati. Ini sebenarnya kelas 1. Lian tidak mempedulikan kenyamanan lingkungan di kabin kelas 1. Yang membuatnya puas adalah makanan gratis di kabin kelas 1. Yang penting makanan ini tidak ada batasannya, jadi Anda bisa makan sebanyak yang Anda mau. Ang Li belum makan lengkap sejak dia meninggalkan hutan Amazon. Begitu dia duduk di kursi, dia sangat ingin berangkat dan mencapai waktu makan. Cantik, apakah kamu sendirian? Ayo, biarkan aku mengambilkannya untukmu. Tak perlu. Kenapa kamu bersikap sopan? Sudah takdir kita semua naik pesawat yang sama, dan kita akan berteman mulai sekarang. Sebenarnya tidak perlu. Pak, tolong menyerah. Tempat duduk saya ada di dalam. Lian memejamkan mata untuk istirahat, lalu membuka matanya saat mendengar suara tersebut, dan langsung melihat sepasang bakso besar bergelantungan di depan matanya. Seorang wanita muda dengan pakaian bisnis berdiri di sampingnya. Wajah cantik dapat dinilai 8 poin, dan dengan sepasang bola dan tubuh yang sempurna, setidaknya dapat dinilai 9 poin. Intinya adalah, dia terlihat muda, pastinya tidak lebih dari 20 tahun. Ketika Deng Sisi melihat Lian menatap dadanya, alisnya menegang dan diam-diam dia mengutuk pria bau. Tuan, tolong beri saya tempat duduk di dalam. Deng Sisi menunjuk ke kursi di sebelah Lian. Wah, apa kamu tidak mendengar itu? Minggir, kamu menghalangi jalan wanita ini. Seorang pria dengan wajah berkilau dan wajah berkilau muncul dari belakang Deng Sisi, mengenakan setelan jas yang rapi. Saat berbicara, ia sengaja mengangkat tangan kirinya, memperlihatkan jam tangan emas bernilai ratusan ribu di tangannya kepada semua orang. Lian memutar matanya ke arah pria berwajah mulus itu dan berdiri untuk memberi jalan bagi Deng Sisi. Pria berkilau itu hendak mengikutinya masuk, tapi Lian duduk kembali dan menghalangi jalan. Kamu, sangat marah sampai ingin memukul seseorang. Lian memejamkan mata dan mengabaikan pihak lain. Setelah duduk, Deng Sisi menutup matanya dan berbaring di kursi untuk beristirahat. Pria berwajah mulus itu menatap dada Deng Sisi yang berlebihan dan menelan ludahnya, lalu dia mencondongkan tubuh ke telinga Lian dan berkata, adik, ayo kita ganti posisi. Lian mengabaikannya. Pria berwajah berkilau itu tidak menyerah. Dia mengeluarkan buku cek dari sakunya, mengisinya dengan gesek dan menyerahkannya kepada Lian, sambil berkata, ganti tempat denganku dan $1.000 ini akan menjadi milikmu. Petik 2. Lian membuka matanya dan melirik cek itu, lalu menatap pihak lain dengan tatapan jijik. Apa? Itu terlalu sedikit. Pria berwajah mulus itu patah hati dan menulis cek lagi, $10.000, oke. Kali ini, Lian bahkan tidak melihatnya. Pria tak tahu malu itu mengernyitkan wajahnya dan baru saja berpindah tempat duduk. $10.000 sudah menjadi keuntungannya. Melihat Lian tidak setuju, dia hanya bisa berbalik dan pergi dengan enggan. Lian mengira masalahnya sudah selesai, tapi dia tidak menyangka suara mengganggu itu datang dari belakang tepat saat pesawat lepas landas. Wanita ini, nama saya Xiao Kuanzi, saya manajer bisnis sebuah perusahaan terdaftar di negara kepulauan, dan saya terbang ke seluruh dunia setiap hari. Tidak, saya hanya tinggal di Brasil selama 2 bulan dan harus terbang ke Amerika untuk urusan bisnis. Ngomong-ngomong, aku belum tahu harus memanggilmu apa. Petik 2. Lian berbalik dan melihat bahwa itu adalah pria yang berkilau. Pantas saja dia membenci pria ini ketika dia melihatnya.
Tak mau ditolak oleh Ang Li, Koizumi menggunakan teknik yang sama untuk bertukar tempat duduk dengan orang di belakang Ang Li, terus mengobrol dengan Deng Sisi, dan dengan sengaja mengungkapkan bahwa dia adalah manajer sebuah perusahaan tercatat. Deng Sisi sedang membuka-buka majalah. Ketika dia mendengar suara Xiao Kuanzi, alisnya sedikit berkerut. Dia terlihat sangat tidak senang, tapi dia tidak punya pilihan selain berpura-pura tidak mendengar. Saat ini, pesawat menghadapi hembusan udara dan badan pesawat bergetar hebat. Koizumi segera memanfaatkan kesempatan itu, memasang tampang heroik dan berkata, "Jangan takut, ini hanya aliran udara. Saya seorang dan hitam di taekwondo. Jika terjadi sesuatu, saya akan melindungi Anda." Lian merasa mual saat melihat tatapan lurus Xiao Kuanzi, seolah rela masuk neraka demi Deng Sisi. Brengsek. Apakah fakta bahwa pesawat mengalami turbulensi ada hubungannya dengan Anda yang merupakan murid taekwondo yang buruk? Jika terjadi kecelakaan di pesawat, bisakah menggunakan taekwondo untuk memperbaikinya? Lian benar-benar tidak ingin mendengar suara babi pulau lagi, jadi dia tiba-tiba meletakkan kursinya dan memukul mundur Koizumi yang ada di depan. Aduh! Xiao Kuanzi menjerit kesakitan, menutupi kepalanya dengan tangannya dan berteriak pada Lian, "Wah, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Telur kuda. Saya orang jahat di taekwondo. Apakah Anda mencari kematian?" Petik 2. Hei, dari mana asal gonggongan anjing itu? Li Chang berkata dengan rasa ingin tahu. Anjing, di mana anjingnya? Koizumi berbalik dan melihat sekeliling. Puff. Deng Sisi tidak bisa menahan tawa ketika melihat ini. Saat itulah Xiao Kuanzi menyadari bahwa Lian memanggilnya anjing. Bab 416. Nak, jika kamu punya nyali, berdirilah. Koizumi menyingsingkan lengan bajunya dan terlihat seperti dia akan bertarung dengan Ang Li. Aduh. Badan pesawat bergetar saat aliran udara menerpanya. Begitu Koizumi berdiri, dia terjatuh kembali ke tempat duduknya. Deng Sisi merasa bahwa kejadian itu disebabkan oleh dirinya sendiri, dan tidak ingin memperburuk keadaan, maka dia kembali menghadap Xiao Kuanzi dan berkata, "Tuan, bisakah Anda diam?" Koizumi menjulurkan lidahnya seperti anjing dan mencondongkan tubuh ke arahnya, memasang tampang-tampan dan berkata, "Nyonya, demi kamu, aku akan melepaskan orang ini untuk sementara waktu." Lian mengangkat alisnya dan berpikir, apakah kamu perlu melepaskan aku? Kamu bocah, kamu harus berterima kasih kepada wanita terhormat ini, jika tidak, kamu mungkin harus berbaring dan pergi dari sini hari ini. Koizumi berteriak pada Lian lagi. Lian Kuan pura-pura tidak mendengar. Tidak mungkin, jika seekor anjing menggigit Anda, apakah mungkin Anda juga menggigit anjing itu? Aliran udara akhirnya berlalu, dan Koizumi menundukkan kepalanya lagi. Nona, apakah saya cukup beruntung mengetahui nama Anda? Nona, apa yang kamu lakukan di Amerika? Nona, apakah Anda ingin minum sesuatu? Xiao Kuanzi mengajukan pertanyaan satu demi satu, menempel pada Deng Sisi seperti plester kulit anjing, tetapi dia tidak tahu bahwa Nona di sebelah kirinya dan Nona di sebelah kanan telah membuat marah Deng Sisi. Kamu adalah wanitanya, dan seluruh keluargamu adalah seorang wanita. Deng Sisi mengumpat dalam hatinya, namun didikan yang diterimanya membuatnya tetap tersenyum dan tidak terlalu marah. Gulu. Perut Lian keroncongan dan dia berpikir, mengapa pramugari pergi sebelum waktunya makan? Nona, tunggu di sini, saya akan mengambilkanmu minuman. Koizumi mulai penuh perhatian lagi, berdiri dan berteriak, "Pramugari, pramugari." Lian memperhatikan Xiao Kuanzi pergi, tapi dia berharap dia bisa segera menemukan pramugari sehingga dia bisa mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Koizumi muncul lagi di depan Lian dengan tangan kosong, tampak bingung dan pucat. Sesuatu terjadi. Reaksi Koizumi langsung membuat Ang Li waspada. Orang ini tampak ketakutan. Dia berlari kembali ke tempat duduknya dan duduk, terengah-engah dan tampak bingung. "Apakah kamu baik-baik saja?" Lian berbalik dan bertanya, melihat ke arah datangnya Koizumi. Oh, aku baik-baik saja. Hanya bercanda, apa yang bisa terjadi padaku? Petik 2. Koizumi berkata sambil tersenyum, tapi dia memegang sabuk pengaman di pinggangnya dengan kedua tangannya dan melihat ke arah hidung pesawat dengan ketakutan. Tidak, orang ini pasti melihat sesuatu yang menakutkan. Lian bahkan lebih yakin. Saat dia hendak bangun dan memeriksa, dia melihat seorang pramugari berjalan dari hidung pesawat. Tangannya berlumuran darah, dan dia memegang senjata di tangannya. Gaya lukisan ini sungguh tidak konsisten. "Semuanya, bangun, cepat!" teriak pramugari itu. Pada awalnya, hanya sedikit orang yang memperhatikan pramugari tersebut, tetapi ketika mereka mendengar suara gemuruh, mereka mengarahkan pandangan ke arahnya. Cek, apakah ini pertunjukan kelas 1? Pertunjukan apa hari ini, pembajakan? Seorang pria gemuk yang duduk di barisan depan bercanda dan mencoba bangkit untuk memeriksa apakah pistol di tangan pramugari itu asli atau palsu. Papa. Pramugari tersebut menembakkan serangkaian peluru ke arah pria gendut tersebut. Peluru tersebut menembus tubuh pria gendut tersebut dan melukai seorang pria botak di belakangnya. Sekarang, tidak ada yang akan mengira bahwa pertunjukan di depan mereka adalah pertunjukan kelas 1, dan tidak ada yang akan meragukan bahwa senjata di tangan pramugari itu palsu.
Wanita pemalu itu mulai berteriak tak terkendali, dan bisa dikatakan terjadi kekacauan di kabin kelas 1. Faktanya, bukan hanya kabin kelas 1 saja. Ang Li juga mendengar suara tembakan dan teriakan orang-orang dari kabin kelas ekonomi. Itu menunjukkan bahwa pramugari di depan saya tidak sendirian. Bandara ini memiliki langkah pengamanan yang ketat, dan sulit bagi penjahat untuk menaiki pesawat, apalagi menaiki pesawat dengan senjata berkekuatan tinggi seperti senjata. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa pembajakan tersebut telah direncanakan sejak lama. Pramugari adalah pramugari sejati yang dilatih oleh maskapai penerbangan. Mungkin ada pramugari lain yang juga direkrut oleh penjahat, yang telah membawa senjata ke dalam pesawat terlebih dahulu. Singkatnya, ini adalah insiden pembajakan yang melibatkan pramugari. Sekarang Ang Li mengerti kenapa Koizumi terlihat panik. Dia pasti sudah melihat adegan berdarah itu sebelumnya. Pramugari itu keluar dari kokpit di bagian hidung pesawat, dia berlumuran darah. Ang Li tidak mengkhawatirkan beberapa penjahat bersenjata. Yang dia khawatirkan adalah apakah masih ada pilot yang menerbangkan pesawat. Jika tidak ada pilot, pesawat bisa lepas kendali, dan ratusan nyawa akan berakhir dengan kematian. Bah bang bang. Pramugari menembak dan membunuh wanita lain yang berteriak, lalu berteriak, diam semuanya, saya akan membunuh siapapun yang menelepon saya lagi. Suara kacau itu segera berhenti, dan orang-orang memandang pramugari itu dengan panik. Baku tembak terus terjadi dari waktu ke waktu di kelas ekonomi, dan sepertinya ada yang tewas lagi. Tidak mudah mengendalikan banyaknya tamu kelas ekonomi. Deng Sisi meringkuk di kursi dan berteriak melalui celah kepada Koizumi di belakangnya, bukankah kamu pemegang sabuk hitam taekwondo? Pergi ke sana dan tangani wanita itu. Wajah Koizumi berubah menjadi biru dan putih. Sabuk hitam taekwondo hanyalah cara dia menipu gadis-gadis. Dia telah mempelajari taekwondo, tetapi levelnya hanya sabuk kuning. Meski dia benar-benar memiliki kekuatan sabuk hitam taekwondo, Koizumi tidak berencana mengambil risiko. Cuma bercanda, wanita itu punya pistol di tangannya, jadi apa gunanya sabuk hitam taekwondo? Koizumi pura-pura tidak mendengar dan menoleh ke samping. Duduk di sebelah Koizumi adalah seorang pria parubaya dengan rambut beruban yang sudah tidak berbentuk lagi. Dia telah memegang majalah sejak dia naik pesawat dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, pria parubaya itu membuka bajunya sedikit, memperlihatkan lencana polisi dan pistol yang tersembunyi di dalamnya. Dia mengulurkan jarinya untuk memberi isyarat ke mulutnya, dan berkata dengan suara rendah, jangan takut, saya seorang polisi. Marsekal udara. Deng Sisi menghela nafas lega. Seorang petugas polisi udara duduk di belakangnya, yang membuatnya merasa lebih nyaman. Kalian lindungi saya akan berurusan dengan pramugari dulu, dan kemudian mencari cara untuk menyelamatkan orang-orang di kelas ekonomi, kata petugas polisi udara itu. Deng Sisi mengangguk dan menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dalam tindakan polisi udara. Identitas petugas polisi udara berpakaian sipil sangat dirahasiakan. Bahkan pramugari di pesawat yang sama tidak mengetahui identitasnya, sehingga pria bersenjata kosong tidak menyadari bahwa ada petugas polisi udara di sini. Polisi udara itu meraih gagang pistolnya dan menatap pramugari, bersiap untuk menembaknya pada saat yang tepat. Jangan takut pada lawan yang seperti dewa, tapi takutlah pada rekan satu tim yang seperti babi. Koizumi tiba-tiba mengangkat tangan kanannya untuk menarik perhatian pramugari, lalu menunjuk polisi udara di sebelahnya dan berteriak, ada polisi di sekitarku. Marsekal udara yang hendak mengambil tindakan tiba-tiba berubah menjadi hijau. Bersambung.